Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Geografi Regional Negara Berkembang di Afrika Barat. Nah, kami terdiri dari 4 orang. Ada Ainur Rahmi Kolbi, ada Nisa Nur Anissa, ada Nurbani, dan juga ada Syamsul Ma'arif. Nah, teman-teman pasti penasaran dong negara apa saja yang bisa digolongkan sebagai negara berkembang, khususnya negara yang terdapat di Afrika bagian barat. Untuk tahu gimana lanjutnya, yuk boleh simak videonya ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan negara mana saja, nah di sini akan menjelaskan Afrika Barat secara geografisnya. Menurut PBB, Afrika Barat ini adalah salah satu subkawasan dari benua Afrika. Batas-batas Afrika Barat, yakni sebelah selatan dan barat, merupakan berbatasan dengan Samudra Atlantik, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan subkawasan Afrika Utara, serta sebelah timur berbatasan dengan subkawasan Afrika Tengah. Bagian utara Afrika Barat terdiri dari wilayah Sahel, yaitu tanah semi kering yang memisahkan gurun Sahara di utara dengan sabana di selatan. Sekitar separuh dari negara-negara Afrika Barat terletak di Sahel, sementara setengah lainnya terletak di wilayah sabana, dekat dengan Samudra Atlantik. Populasi Afrika Barat ini diperkirakan mencapai 419 juta orang pada tahun 2021 dan sekitar 381.981.000 pada tahun 2017, yang mana 189.672.000 itu diantaranya adalah perempuan dan 309.000 itu merupakan dari laki-laki. Nah, itu yang merupakan geografis Afrika Barat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai negara-negara yang termasuk ke dalam bagian Afrika Barat. Ini kita akan membahas salah satu negara yang berada di Afrika Barat, yaitu negara Republik Benin. Bagaimana ya fakta tentang negara Benin? Nah, berikut ini adalah fakta unik dan sejarah negara Benin. Mata uang resmi negara Benin adalah franc CFA Afrika Barat yang dikodekan dengan BEN. 1 franc CFA Afrika Barat setara dengan 25,27 rupiah Indonesia. Dengan usia rata-rata hanya 17 tahun, Benin memiliki penduduk termuda ke-10 di dunia. Hampir 65% penduduk Benin berusia di bawah 25 tahun. Ular dipuja di Benin dan dianggap sebagai tanda keberuntungan jika seekor ular melintas di depan seseorang. Wilayah ibu kota negara dan daerah sekitarnya dahulu disebut sebagai pantai budak sejak abad ke-17. Selama perdagangan budak transatlantik, sejumlah besar budak dikirim ke dunia baru. Bendera Benin menampilkan bidang persegi panjang hijau dalam posisi tegak di bagian kirinya. Di sebelah kanannya terdapat bidang persegi panjang berwarna kuning dan merah. Warna hijau menyimbolkan harapan masyarakat Benin demi kesejahteraannya. Warna merah menyimbolkan keberanian rakyat Benin dalam memperjuangkan negaranya. Dan warna kuning menyimbolkan kekayaan alam masyarakat Benin. Orang Benin pada umumnya makan dengan nasi, sayur, dan daging. Makanan disiapkan setidaknya 2 kali sehari. Kamu harus tahu ini. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang negara Burkina Faso. Nama resmi Burkina Faso diambil dari 2 bahasa asli, yaitu Burkina, dalam bahasa Maore yang berarti orang yang jujur, atau orang yang terhormat, dan Faso, dalam bahasa Dioula yang berarti tanah. Jadi, Burkina Faso bisa diartikan sebagai tanah orang-orang yang jujur. Nama Burkina Faso menggambarkan nilai-nilai kejujuran dan integritas yang dianut oleh masyarakatnya, serta semangat untuk menciptakan identitas nasional yang kuat.
Kota Bobo Dioulasso di Burkina Faso adalah pusat kebudayaan yang kaya dan memiliki suasana kota yang santai. Pasar tradisional, festival seni dan budaya, serta arsitektur kolonial yang menarik membuatnya menjadi tujuan wisata yang menarik. Burkina Faso memiliki lebih dari 60 kelompok etnis yang berbeda, masing-masing dengan bahasa dan tradisi unik. Kelimpahan keberagaman budaya ini menciptakan suasana multikultural yang kaya dan menarik. Festival Pesta Panen, Festival 8 Africaine, di Burkina Faso adalah perayaan besar untuk menghormati budaya dan kebiasaan suku-suku berbeda yang tinggal di negara ini. Ini adalah momen yang penting untuk berbagi dan merayakan hasil panen. Burkina Faso adalah tuan rumah Festival Film Pan-Africain de Ouagadougou, FESPACO, salah satu festival film paling bergengsi di Afrika. Negara ini juga memiliki tradisi seni pertunjukan yang kaya, termasuk tari, musik, dan teater. Ekonomi Burkina Faso sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor ini. Pernahkah kamu membayangkan, jika pemukiman yang berada di sepanjang sebuah sungai bisa berdiri menjadi sebuah negara merdeka? Ya, negara, bukan kota ataupun provinsi. Di Afrika Barat, ada negara yang dikenal dengan sebutan pantai yang tersenyum. Ini dia negaranya, Gambia. Padahal jika dilihat dari bentuknya, tidak seperti bentuk senyum umumnya ya. Atau mungkin senyum yang seperti ini. Gambia adalah negara terkecil di daratan Afrika. Bentuk negara ini mencerminkan sungai Gambia yang berkelok-kelok. Gambia memiliki lebar kurang dari 50 km pada titik terlebarnya, dengan luas total mencapai 11.295 km persegi, sedikit lebih luas dari Pulau Sumba yang ada di Indonesia. Sekitar 1.300 km persegi atau 11,5% wilayah Gambia tertutup oleh air. Gambia adalah negara di Afrika Barat, terletak di sebelah timur Samudra Atlantik dan dikelilingi oleh negara tetangganya, yakni Senegal. Meskipun memiliki wilayah yang kecil, namun Gambia merupakan salah satu negara terpadat di Afrika. Dilansir dari World Matters, Gambia memiliki jumlah populasi mencapai 2.586.630 jiwa di tahun 2023, dengan kepadatan penduduk sekitar 239 orang per kilometer persegi. Beberapa kota terletak di hulu sungai, tetapi kebanyakan orang Gambia tinggal di pedesaan. Kelompok etnis utama mirip dengan yang ada di Senegal dan terdiri dari mayoritas Malinke dan juga termasuk suku Wolof, Fulani, Diola, dan Soninke. Seperti yang terlihat di peta ini, bagaimana bisa negara Gambia hampir terkurung sepenuhnya oleh Senegal? Mengapa wilayah ini berdiri sebagai negara? Padahal pada dasarnya, wilayah ini hanya mencakup sekitar sungai. Tahukah kalian bahwa video yang sedang viral di media sosial adalah salah satu tradisi upacara pemakaman di Afrika Barat? Salah satunya adalah negara Ghana. Sebuah negara yang berada di Afrika Barat ini masih melestarikan tradisi tersebut. Sebagian masyarakat Ghana masih mempercayai bahwa cara yang terbaik untuk menghormati orang yang baru meninggal adalah dengan mengadakan pesta. Mulai dari kegiatan para pengusung jenazah yang menari-nari, peti mati yang dibentuk sesuai dengan kepribadian atau wasiat dari orang yang sudah meninggal, dan rangkaian kegiatan upacara lainnya. Semua hal tersebut adalah bentuk tradisi yang mereka lestarikan hingga saat ini. Tidak mengherankan jika sebuah prosesi upacara pemakaman di negara tersebut juga memerlukan biaya yang cukup besar. Penasaran tentang negara Ghana? Inilah sejarah dan fakta tentang Ghana. Ghana adalah sebuah negara Afrika Barat yang terletak di sepanjang Teluk Guinea dan Samudra Atlantik. Negara ini juga berbatasan dengan negara Afrika lainnya seperti Pantai Gading di barat, Burkina Faso di sebelah utara, dan Togo di sebelah timurnya. Letaknya yang hanya beberapa derajat di utara garis khatulistiwa menyebabkan iklim di negara ini cenderung tropis, dengan hanya mempunyai 2 musim sepanjang tahunnya. Sistem pemerintahan negara ini adalah republik presidensial, di mana presiden adalah pemangku kekuasaan tertinggi. Ghana mempunyai luas wilayah sekitar 239.567 km persegi.
dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 31.072.940 jiwa. Letak ibu kota Ghana berada di kota Accra. Sumber daya alam yang melimpah mendukung berkembangnya ekonomi di Ghana. Negara ini memproduksi dan mengekspor hasil tambang berupa minyak mentah dan juga gas alam. Pada tahun 2010, Ghana juga merupakan salah satu negara penghasil emas terbesar dunia. Cedi adalah nama mata uang yang digunakan oleh masyarakat Ghana dalam transaksi jual beli. Dan bahasa Inggris adalah bahasa resmi dari negara ini. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari, masyarakatnya juga menggunakan bahasa tradisional dalam berkomunikasi. Sebagian masyarakat Ghana beragama Kristen, dan sebagian ada juga yang memeluk agama Islam. Selain itu, agama-agama lain juga dipercayai oleh masyarakat negara ini. Nama, masyarakat, dan sistem pemerintahan. Inilah Guinea-Bissau. Secara resmi, Republik Guinea-Bissau merupakan sebuah negara yang terletak di Afrika Barat mencakup area seluas 36.125 km persegi. Negara yang dihuni 1,921 juta manusia ini berbatasan dengan Senegal di utara dan Guinea di tenggara. Ibu kotanya yakni Bissau ditambahkan ke dalam nama negara untuk mencegah kebingungan dengan tetangganya Guinea yang sebelumnya bernama Guinea Prancis. Diketahui Guinea-Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik sejak kemerdekaannya pada 1973 yang hanya dipimpin oleh satu presiden, Jose Mario Vaz hingga Desember 2019. Terdapat sekitar puluhan etnis yang mendiami Guinea-Bissau, dua diantaranya yang mayoritas adalah Fula dengan persentase 28,5% dan Balanta sebanyak 22,5%. Bahasa Creole adalah bahasa nasional dan dianggap sebagai bahasa persatuan. Ada beragam agama di negara ini. Islam dan Kristen adalah agama mayoritas dengan persentase masing-masing 45,1% dan 22,1%. Guinea-Bissau merupakan negara republik semi-presidensial. PDB dan IPM rendah. Produk domestik bruto atau PDB merupakan ukuran keuangan barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu di suatu negara. PDB berkontribusi dari beragam industri yang berbeda. Dengan kata lain, PDB menjadi salah satu indikator kemajuan dan pembangunan suatu negara. Nah, ngomongin soal PDB, tahukah kalian seperti dilansir Factking.com, Guinea-Bissau memiliki PDB terendah di Afrika. Pada tahun 2019, PDB negara ini hanya 1,67 miliar US dollar, menempatkannya di urutan ke-174 di dunia. Sedangkan untuk kawasan Afrika, Guinea-Bissau berada di posisi ke-51 dari 54 negara. Hal tersebut lantaran berimbas pada indeks pembangunan manusia atau IPM yang juga cukup rendah di dunia. Kita tahu IPM merupakan ukuran harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita suatu negara. Masih mengutip sumber yang sama, Guinea-Bissau merupakan salah satu negara dengan skor IPM terendah di dunia. Peringkatnya sendiri berada di urutan 174 dengan harapan hidup terendah di Afrika yang hanya rata-rata 58 tahun. Salah satu yang termiskin di dunia. Siapa sangka, meski memiliki pendapatan domestik bruto dan indeks pembangunan manusia rendah, kalau kita cek laman Afrikanza, Guinea-Bissau pernah dipuji sebagai model potensial untuk pembangunan Afrika. Hanya saja, negara ini kini jadi salah satu yang termiskin di dunia. Hampir 2/3 penduduknya diketahui hidup dalam kemiskinan ekstrim. Bagaimana tidak, hampir tidak ada infrastruktur yang layak di sana lantaran sebagian besar hancur karena perang saudara. Bahkan telah dinyatakan oleh PBB sebagai negara narkotika pertama di Afrika. Disebutkan kalau Guinea-Bissau menjadi titik transit kokain dari Kolombia ke Eropa. Ya, begitulah. Dari negara yang menjanjikan dengan pemandangan yang indah, sumber daya alam yang cukup, dan orang-orang yang tangguh, Guinea-Bissau justru terjebak dalam kondisi yang menyedihkan. Republik Guinea merupakan sebuah negara pesisir di Afrika Barat dengan garis pantai yang panjang dan indah. Meskipun mayoritas masyarakatnya miskin, ditambah lagi kualitas udara yang sangat buruk, tapi Guinea masih menyimpan potensi yang sangat besar untuk menjadi lebih baik. Ya, negara ini bisa menjadi yang terkaya di Afrika. Biar tidak penasaran, simak video ini untuk tahu alasannya. Nama, masyarakat, dan sistem pemerintahan. Guinea atau secara resmi Republik Guinea merupakan sebuah negara pesisir di Afrika Barat dengan luas 245.857 km persegi.
Wilayahnya sendiri berbatasan dengan Guinea Bissau di barat laut, Senegal di utara, Mali di timur laut, Pantai Gading di timur, Sierra Leone di barat daya, dan Liberia di selatan. Sekilas tampak negara ini membentuk bulan sabit saat melengkung dari wilayah tenggara ke utara dan barat ke perbatasan barat laut dengan Guinea Bissau dan pantai barat daya di Samudra Atlantik. Negara yang sebelumnya dikenal sebagai Guinea Prancis ini juga terkadang disebut sebagai Guinea Conakry untuk membedakannya dengan Guinea Bissau dan Guinea Khatulistiwa. Nama Conakry sendiri merujuk pada ibu kota dan kota terbesarnya. Guinea dihuni oleh sekitar 12,4 juta populasi, di mana mayoritas atau 85% diantaranya merupakan Muslim. Bahasa Prancis adalah bahasa resmi Guinea dan menjadi bahasa sehari-hari terutama di sekolah, administrasi pemerintah, dan media. Guinea merupakan negara republik presidensial kesatuan, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat. Bisa jadi negara terkaya di Afrika. Berbeda dengan dua Guinea lainnya, Guinea Conakry ini diberkahi kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah, terutama mineral hasil bumi. Kekayaan tersebut bahkan cukup untuk membuatnya berdiri sebagai negara industri baru dan negara maju di Afrika. Kekayaan mineral yang dimiliki menjadikannya salah satu negara terkaya di Afrika. Kalau kita cek laman Afrikanza, Guinea kaya akan mineral di mana alamnya menyimpan sekitar 1/4 dari cadangan bauksit dunia, lebih dari 1,8 metrik biji besi bermutu tinggi, deposit berlian dan emas yang signifikan, serta jumlah uranium yang bahkan belum diketahui jumlahnya. Hanya saja, berkat tersebut tak berbanding lurus dengan masyarakatnya. Pasalnya, penduduk Guinea termasuk yang termiskin di Afrika Barat. Disebutkan kalau seperti kebanyakan negara kaya sumber daya di Afrika, kekayaan tersebut bukan untuk kesejahteraan warganya, tetapi untuk segelintir elit politik yang korup dan kolaborator asing mereka. Alhasil, sebagian besar masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Literasi yang rendah. Salah satu ciri negara yang salah urus kendati memiliki bergunung-gunung kekayaan alam adalah tingkat melek huruf atau literasi yang rendah. Dan Guinea inilah salah satu gambaran nyatanya. Berdasarkan data dari World Atlas, pada tahun 2017, tingkat melek huruf orang dewasa di Guinea hanya 41%, menyebabkan negara bermoto World Justice and Solidarity ini menempati peringkat ke-9 tingkat buta huruf terendah di dunia. Di negara ini, pendidikan dasar hanya diwajibkan selama 6 tahun, lepas itu masyarakatnya dapat memilih untuk melanjutkan sekolah atau putus di tengah jalan. Sayangnya, sebagian besar siswa bahkan tidak mencapai wajib belajar tersebut. Alasan utama untuk tingkat melek huruf rendah adalah tingkat kemiskinan yang tinggi di negara ini. Dengan kata lain, Guinea merupakan salah satu yang termiskin di dunia. Liberia merupakan salah satu negara di kawasan Afrika Barat. Secara geografis, wilayah Liberia terletak di bagian pantai kawasan Afrika Barat. Wilayah kedaulatan Liberia meliputi area seluas 111.369 km persegi. Jika kita coba bandingkan luas wilayah Liberia dengan luas daerah yang ada di Indonesia, maka luas negara ini masih sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Papua Selatan yang merupakan salah satu provinsi baru di Indonesia yang memiliki luas wilayah mencapai 117.849 km persegi. Merupakan salah satu negara sub-Sahara di Afrika Barat, Liberia berbatasan dengan beberapa negara Afrika Barat lain, seperti dengan negara Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Selain itu, negara ini juga berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik. Liberia memiliki bentang alam yang dicirikan oleh sebagian besar dataran pantai yang datar hingga berbukit, yang berisi hutan bakau dan rawa, serta wilayah dataran tinggi dan pegunungan rendah di bagian timur laut negara. Liberia mendapatkan julukan sebagai negara terhijau di Afrika Barat. Hal ini karena Liberia memiliki vegetasi hijau sepanjang tahun. Ini adalah rumah bagi beberapa bagian hutan hujan Guinea atas yang paling utuh. Hutan hujan Guinea atas di Liberia memiliki banyak pohon, seperti kayu ulin merah, kayu kemwood, wismore, jati, mahoni, dan banyak spesies tumbuhan lain. Selain itu, hutan ini menampung beberapa spesies binatang yang terancam punah, seperti simpanse barat, kuda Nil kerdil, dan gajah hutan Afrika.
Data proyeksi tahunan nasional Liberia menyebutkan jumlah populasi penduduk negara ini pada tahun 2022 lalu diperkirakan mencapai 5.358.483 jiwa. Liberia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang beragam. Negara ini memiliki setidaknya 28 kelompok etnis dan bahasa. Namun, secara garis besar penduduk Liberia dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu kelompok penduduk pribumi atau penduduk asli, kelompok Ameriko-Liberia yang merupakan imigran kulit hitam dari Amerika, dan kelompok imigran kulit hitam lain yang datang dari negara tetangga dan negara koloni Eropa lain selama periode kampanye anti perdagangan budak. Republik Mali merupakan salah satu negara berdaulat yang berada di kawasan Afrika Barat. Negara ini berbatasan wilayah dengan Aljazair di bagian timur laut, Niger di bagian timur, Burkina Faso di tenggara, Pantai Gading di selatan, Guinea di bagian barat daya, Senegal di barat dan Mauritania di barat laut. Dikelilingi oleh wilayah-wilayah negara lain, Mali adalah negara yang terkurung daratan. Wilayah negara Mali mencakup area seluas 1.242.248 km persegi. Dengan luasnya tersebut, Mali adalah negara terbesar ke-8 di benua Afrika dan terbesar ke-24 di dunia. Gurun atau semi-gurun mencakup sekitar 65% dari total luas Mali. Sebagian besar wilayah negara ini adalah bagian dari Gurun Sahara. Ibu kota Mali berada di kota Bamako. Kota ini merupakan pusat administrasi dan juga kota terbesar di negara Mali. Menurut data proyeksi PBB tahun 2021 menyebutkan, jumlah populasi penduduk dari negara Mali adalah sebesar 20.856.000 jiwa. Populasi Mali mencakup sejumlah kelompok etnis di wilayah sub-Sahara, seperti Bambara, Soninke, Kasonke, Malinke, dan Mande. Namun, sejauh ini, Bambara merupakan kelompok etnis tunggal terbesar yang membentuk sekitar 36,5% dari populasi negara Mali. Bahasa Prancis adalah bahasa resmi yang digunakan di negara Mali, sementara bahasa Bambara digunakan oleh sekitar 80% penduduk sebagai bahasa sehari-hari. Selain kedua bahasa tersebut, negara ini juga memiliki lebih dari 40 bahasa Afrika yang juga digunakan oleh berbagai kelompok etnis. Diperkirakan sekitar 90% penduduk negara Mali adalah pemeluk agama Islam, sekitar 5% adalah pemeluk agama Kristen, dan 5% sisanya menganut agama tradisional Afrika seperti agama Dogon. Seperti namanya, Mali adalah sebuah negara republik. Hingga kudeta militer yang terjadi pada tahun 2012, sistem pemerintahan negara ini dapat digambarkan sebagai republik semi-presidensial, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dengan hak pilih universal dan dibatasi untuk 2 periode. Perekonomian Mali sebagian besar adalah pertanian, namun dengan bagian utara negara yang didominasi oleh Gurun Sahara, sebagian besar aktivitas manusianya terkonsentrasi di wilayah yang lebih selatan, khususnya di lembah Sungai Niger dan Senegal serta anak-anak sungainya. Selain pertanian, pertambangan juga merupakan salah satu sektor utama bagi perekonomian Mali. Negara ini memiliki sumber daya alam yang cukup besar, seperti emas, uranium, fosfat, kaolinit, garam, dan batu kapur. Negara ini adalah produsen emas terbesar ketiga di benua Afrika. Namun sayangnya, sektor industri dan sumber daya alam belum sepenuhnya berkembang di negara ini. Republik Islam Mauritania adalah nama resmi dari negara Mauritania. Negara ini adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di kawasan Maghreb Afrika, atau yang dikenal juga sebagai Afrika Barat Laut. Mauritania berbatasan dengan negara Aljazair di timur laut, dengan negara Mali di bagian timur dan tenggara, dan dengan negara Senegal di barat daya. Selain itu, negara Mauritania juga berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik di bagian barat wilayahnya. Di bagian utara Mauritania berbatasan juga dengan wilayah Sahara Barat yang merupakan teritori yang sedang disengketakan. Menempati area seluas 1.030.000 km persegi, Mauritania adalah negara terbesar ke-11 di benua Afrika. Terletak di bagian barat benua Afrika, wilayah Mauritania dianggap juga sebagai bagian dari Sahel dan Maghreb.
Sahel adalah wilayah transisi ekoklimatik dan biogeografis di Afrika antara Sahara di utara dan Sabana Sudan di selatan. Sekitar 3/4 atau lebih dari 70% daratan Mauritania adalah gurun atau semi-gurun. Dan sebagai hasilnya, populasi penduduk di negara ini terkonsentrasi di wilayah bagian selatan dan tenggara, di mana wilayah-wilayah ini memiliki curah hujan sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2020 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk di Mauritania adalah sebesar 4.427.564 jiwa. Penduduk negara ini terdiri dari 3 kelompok etnis utama, yaitu Haratin, Bidan, dan kelompok etnis kulit hitam sub-Sahara. Secara resmi, 100% dari semua penduduk Mauritania adalah pemeluk agama Islam. Meskipun ada komunitas kecil Kristen, terutama dari kewarganegaraan asing. Ada sekitar 4.500 pemeluk Katolik Roma yang berasal dari luar negeri. Ada juga beberapa penganut Yahudi yang bekerja di negara tersebut. Piagam Konstitusi 1985 menyatakan Islam sebagai agama negara dan hukum yang berlaku adalah hukum syariah. Bahasa Arab adalah bahasa resmi yang digunakan di negara Mauritania. Selain bahasa Arab, bahasa Pular, Soninke, dan bahasa Wolof diakui sebagai bahasa nasional negara ini. Profil singkat negara. Niger atau secara resmi Republik Niger merupakan negara terkurung daratan di Afrika Barat yang dinamai dari Sungai Niger. Negara yang sekilas benderanya mirip India ini berbatasan dengan Libya di timur laut, Chad di timur, Nigeria di selatan, Benin dan Burkina Faso di barat daya, Mali di barat, dan Aljazair di barat laut. Niger mencakup luas daratan hampir 1.270.000 km persegi, menjadikannya negara terbesar di Afrika Barat. Lebih dari 80% luas daratannya terletak di Gurun Sahara. Niger dihuni oleh sekitar 23,31 juta jiwa, di mana mayoritas atau sekitar 22 juta penduduknya merupakan Muslim. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Niamey yang terletak di sudut barat daya Niger. Selain itu, Niger adalah negara berkembang yang konsisten berada di peringkat paling bawah dalam Indeks Pembangunan Manusia PBB. Banyak bagian negara non-gurun terancam oleh kekeringan dan penggurunan secara berkala. Perekonomiannya terkonsentrasi di sekitar pertanian subsisten, dengan beberapa pertanian ekspor di selatan yang lebih subur dan ekspor bahan mentah, terutama biji uranium. Saat ini, Niger telah menjadi negara demokratis dengan sistem multipartai serta menjalankan sistem pemerintahan republik presidensial. Kontrasepsi tabu, populasi meningkat pesat. Dengan jumlah penduduk mencapai 23 juta lebih, dilaporkan Concern Worldwide, Niger disebut-sebut sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Menurut PBB, sementara populasi Afrika diperkirakan akan meningkat 2 kali pada tahun 2050, jumlah tersebut akan 3 kali lipat di Niger. Tingkat pertumbuhan populasi yang mencapai 4% per tahun, ditambah dengan tingkat kesuburan total tertinggi di dunia, menjadi alasan mengapa siklus kemiskinan sulit terputus. Ditambah lagi, kontrasepsi sering menjadi topik yang tabu di Niger, di mana ukuran keluarga terkait dengan status sosial. Saat ini, negara yang sangat bergantung pada pertanian subsisten ini berjuang untuk menghasilkan pangan yang cukup untuk memberi makan semua warganya. Dengan kondisi dan cuaca ekstrim yang dialami petani, tampaknya produksi pangan akan sulit mengimbangi pertumbuhan populasi Niger di masa yang akan datang. Nigeria merupakan sebuah negara yang berada di kawasan Afrika Barat. Lebih spesifik, negara ini terletak di sepanjang pantai Teluk Guinea. Wilayah negaranya ini terletak di antara kawasan Sahel di bagian utara dan Teluk Guinea di bagian selatan. Luas wilayahnya sendiri mencakup area seluas 923.768 km persegi. Jika kita coba bandingkan dengan luas Indonesia, luas negara Nigeria sendiri hampir setengah dari luas negara Indonesia. Berdasarkan luas wilayahnya, Nigeria adalah negara terbesar ke-13 di benua Afrika dan terbesar ke-31 di dunia. Nigeria berbatasan dengan beberapa negara, di antaranya adalah negara Niger di bagian utara, dengan negara Chad di timur laut, dengan Kamerun di timur, dan dengan negara Benin di barat. Secara geografis, Nigeria dapat dibagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu dataran tinggi yang terletak di bagian tenggara,
dataran rendah di utara dan barat daya negara, serta daerah pesisir yang berada di sepanjang Teluk Guinea. Nigeria juga memiliki iklim yang beragam, dari iklim ekuatorial, gersang, hingga iklim lembab. Keanekaragaman geografi yang dimiliki oleh negara ini sedikit banyak telah berpengaruh pada keanekaragaman budaya dan adat istiadat masyarakat Nigeria. Nigeria merupakan salah satu negara di benua Afrika yang memiliki keragaman etnis yang kaya. Negara ini memiliki lebih dari 250 kelompok etnis dan memiliki lebih dari 500 bahasa yang digunakan. Jumlah populasi penduduk Nigeria sendiri pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 218.541.000 jiwa, menempatkannya pada peringkat ke-6 negara terpadat di dunia dan peringkat pertama negara terpadat di Afrika. Bahasa Inggris dipilih sebagai bahasa untuk memfasilitasi kesatuan budaya dan bahasa asli Nigeria yang sangat beragam. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang digunakan di Nigeria. Selain itu, bahasa Inggris lebih dipilih terkait dengan sejarah negara ini yang merupakan bekas koloni dari Kerajaan Inggris atau Britania Raya. Disebutkan bahwa wilayah yang saat ini menjadi negara Nigeria ini sudah dihuni oleh manusia sejak sekitar abad ke-20 sebelum Masehi atau bahkan lebih lama lagi. Wilayahnya ini telah menjadi rumah bagi beberapa negara dan kerajaan-kerajaan prakolonial. Salah satu peradaban Nigeria yang cukup terkenal di antara para peneliti adalah peradaban Nok yang muncul pada sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, yang juga menandai penyatuan internal pertama di wilayah tersebut. Selain budaya Nok, beberapa peradaban Afrika kuno yang menetap di wilayah tersebut selama beberapa rentang waktu antara lain adalah Kerajaan Anri, Kekaisaran Benin, dan juga Kekaisaran Oyo. Pantai Gading atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Ivory Coast atau yang secara luas juga dikenal sebagai Côte d'Ivoire adalah salah satu negara berdaulat di kawasan Afrika Barat. Lebih spesifiknya, wilayah Pantai Gading sendiri terletak di bagian pesisir selatan kawasan Afrika Barat. Wilayah kedaulatan negara ini mencakup area seluas 322.463 km persegi. Berdasarkan luas wilayahnya, Pantai Gading adalah negara terbesar urutan ke-28 di Afrika dan ke-68 di dunia. Luas Pantai Gading ini kira-kira seukuran dengan luas gabungan 3 provinsi Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Secara geografis, Pantai Gading terletak di kawasan Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan negara Ghana di bagian timur, dengan Liberia dan Guinea di sebelah barat, serta dengan negara Mali dan Burkina Faso di bagian utaranya. Di bagian selatan, Pantai Gading berbatasan langsung dengan Teluk Guinea. Wilayah Pantai Gading memiliki topografi yang relatif rendah, dengan ketinggian rata-rata berkisar di angka 250 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tertingginya adalah Gunung Nimba atau yang dikenal juga dengan nama Gunung Richard Mollard yang berada pada ketinggian 1752 meter di atas permukaan laut. Sekitar 64,8% lahan di negara ini adalah lahan pertanian. Produk utama pertanian di negara ini adalah biji kopi dan kakao. Melalui kopi dan kakao, Pantai Gading menjadi salah satu kekuatan ekonomi di kawasan Afrika Barat. Ini adalah negara pengekspor biji kakao terbesar di dunia. Diperkirakan bahwa kedatangan manusia pertama kali di wilayah ini terjadi selama periode Paleolitik Muda atau sekitar tahun 15.000 hingga 10.000 sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan temuan-temuan arkeologi di wilayah tersebut. Namun, sejarah tentang asal-usul penduduk asli Pantai Gading sendiri masih sedikit yang diketahui. Ini karena tidak adanya bukti atau catatan sejarah yang dapat dikonfirmasi tentang asal-usul penduduk asli di wilayah tersebut. Catatan sejarah pertama kali muncul dalam kronik perdagangan Afrika Utara yang sejak zaman Romawi awal telah melakukan perdagangan karavan melintasi kawasan Sahara untuk mendapatkan garam, budak, emas, dan barang-barang dagangan lainnya.
Secara resmi nama dari negara ini adalah Republik Senegal. Senegal merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Mauritania di sebelah utara, dengan negara Mali di bagian timur, Guinea di tenggara, dan dengan Guinea-Bissau di bagian barat daya. Secara internal, hampir seluruh wilayah negara Senegal mengelilingi wilayah negara Gambia yang merupakan sebuah enclave atau yang disebut juga dengan daerah kantong. Bentang alam Senegal sebagian besar terdiri dari dataran berpasir yang bergelombang di kawasan Sahel Barat. Sahel adalah zona perbatasan di benua Afrika yang memisahkan antara wilayah Gurun Sahara di bagian utara dengan daerah yang lebih subur di bagian selatan benua tersebut. Wilayah Sahel juga seringkali dikenal dengan istilah Sudan. Negara Senegal berdiri di atas area seluas 196.712 km persegi, yang jika kita bandingkan dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, luas negara ini masih sekitar 4.000 km lebih besar dari gabungan luas dua provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Secara geografis, Senegal adalah negara paling barat di wilayah dunia lama atau Afro-Eurasia, merupakan istilah yang digunakan terutama oleh peradaban barat untuk merujuk wilayah Afrika, Asia, dan Eropa setelah orang-orang Eropa melakukan kontak dengan benua Amerika yang diberi nama dengan Dunia Baru. Sierra Leone atau yang secara resmi bernama Republik Sierra Leone adalah sebuah negara di kawasan Afrika Barat atau lebih tepatnya di bagian pantai barat daya kawasan tersebut. Sierra Leone berbatasan dengan Republik Guinea di bagian utara dan timur, dengan Republik Liberia di bagian selatan, dan dengan Samudra Atlantik di bagian baratnya. Luas wilayah negara Sierra Leone adalah sebesar 71.740 km persegi. Jika kita coba bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas negara ini masih sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas 72.981 km persegi. Sierra Leone memiliki 4 wilayah geografis yang berbeda-beda. Di antaranya adalah wilayah dataran tinggi di bagian timur negara, dataran rendah di bagian tengah, wilayah hutan di bagian utara dan selatan, dan wilayah pesisir di bagian barat negara. Pada tahun 2022, diperkirakan jumlah populasi penduduk Sierra Leone adalah sebesar 8.692.606 jiwa. Demografi Sierra Leone terdiri dari penduduk asli dari 18 kelompok etnis dengan 4 suku terbesarnya antara lain adalah suku Teme, Mende, Limba, dan Kono. Togo adalah sebuah negara yang berada di kawasan Afrika Barat. Nama resmi dari negara ini adalah Republik Togo. Negara ini terletak di pantai barat Afrika yang berbatasan dengan Teluk Guinea. Di darat, negara Togo berbagi perbatasan dengan beberapa negara lain, seperti dengan negara Ghana di barat, Benin di bagian timur, dan dengan Burkina Faso di bagian utara. Togo merupakan salah satu negara terkecil di benua Afrika. Luas wilayah daratan negara ini adalah sebesar 56.785 km persegi. Lalu jika kita coba bandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, luas negara Togo masih sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Aceh, dengan luas wilayahnya yang mencapai 57.956 km persegi. Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah populasi penduduk Togo adalah 8.608.444 jiwa. Di negara ini ada sekitar 40 kelompok etnis atau suku yang berbeda. Namun etnis yang terbanyak berasal dari kelompok Ewe. Sekitar 43% populasi penduduk Togo menganut agama Kristen, sedangkan 14% lainnya menganut agama Islam. Sementara itu, penganut kepercayaan tradisional juga masih cukup banyak dijumpai di negara ini, yaitu sekitar 35% dari populasi penduduk. Negara Togo adalah negara multibahasa. Menurut etnologi, ada sekitar 39 bahasa berbeda digunakan di negara ini. Banyak di antaranya digunakan oleh komunitas yang jumlah anggotanya kurang dari 100.000. Dari 39 bahasa, satu-satunya bahasa resmi adalah bahasa Prancis. Bahasa Prancis digunakan dalam pendidikan formal, legislatif, semua bentuk media, administrasi, dan perdagangan. Bahasa Ewe dan bahasa Kabie yang merupakan bahasa asli Togo diucapkan dan ditetapkan secara politis sebagai bahasa nasional pada tahun 1975. Keduanya juga merupakan dua bahasa asli yang paling banyak digunakan di Togo.